Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada hari ini, Jumat 28 Mei 2021 yang adalah Pekan Biasa yang ke-8. Kita akan merenungkan dari Injil Markus pasal 11 ayat 11 sampai 26. Kita buka dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka Yesus berkata kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar pula oleh para murid. Maka Yesus dan murid-muridnya tiba di Yerusalem. Sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, dan ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus, tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi, asal ia tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan kalian doakan akan diberikan kepadamu, asal kalian percaya bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil hari ini Yesus bersikap dan bertindak tegas terhadap sesuatu peristiwa yang dilihat dan dialami yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah sendiri. Yang pertama, kita melihat Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Yesus berkata, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Perkataan Yesus penuh kuasa karena kemudian pohon ara itu menjadi kering. Hal ini menjadi isyarat untuk setiap umat beriman untuk tetap menghasilkan buah yang melimpah. Iman kita akan Yesus berbuah dalam segala perbuatan kasih sebagai wujud untuk melaksanakan firman dan perintah Tuhan dan menjalankan tugas kita dalam mewartakan dan memberi kesaksian tentang Injil dan kerajaan Allah itu sendiri. Hal ini harus membuat kita sadar untuk tetap setia pada Tuhan. Apakah kita sudah menghasilkan buah dalam segala perbuatan baik yang kita tunjukkan bagi sesama kita dan juga memperhatikan keutuhan alam ciptaan. Itulah yang Tuhan maksudkan untuk kita bisa menghasilkan buah yang melimpah. Tindakan Yesus
Yang kedua, yaitu Yesus sangat marah menyaksikan orang-orang memperlakukan bait Allah layaknya pasar di mana mereka berjual beli di halaman bait Allah. Yesus mengusir mereka semua yang berjual beli di halaman bait Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sungguh sangat mencintai bait Allah. Yesus mengajarkan bahwa bait Allah adalah rumah doa, tempat kudus untuk umat bisa berdoa dan berjumpa dengan Allah. Yesus melihat bait Allah adalah rumah Bapanya. Hal ini menyadarkan kita untuk berlaku hormat dan bersikap layak pantas di rumah Tuhan, di dalam gereja, tempat Tuhan berdiam, dan tempat kita berdoa dan berjumpa dengan Tuhan. Di sini kita diajak untuk melihat kembali sikap batin kita ketika berada di rumah Tuhan. Apakah motivasi kita tulus untuk berjumpa dengan Tuhan di rumahnya, dan sikap yang kita tunjukkan adalah sikap yang hormat di rumah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita melakukan dua hal ini, yaitu berdoa dan menghasilkan buah. Kita harus mempunyai iman yang teguh di dalam Tuhan, yaitu pertama lewat doa-doa kita untuk terus memupuk relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan demikian kita yakin akan kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kedua, iman kita itu harus menghasilkan buah yang melimpah, terutama di dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari yang mencerminkan hadirnya kasih dan kedamaian. Kita harus berbuah di dalam segala tindakan kasih dan perbuatan baik kita bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.